Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Wadles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini tepat diperingati sebagai Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Kalau kita ngomongin tentang pendengaran telinga, ini menjadi sangat penting ya. Iyalah ya, jadi penting karena kalau kita nggak ngerti orang ngomong apa, kita nggak dengar, mana bisa kita tahu informasi seperti itu ya. Nah, pernah nggak Anda kayak ngerasa jadi kayak kepikiran, coba ingat gitu ya. Kalau ada orang gitu ya, ngomong ke Anda gitu, kayaknya sih udah gede ya, maksudnya udah keras, udah teriak-teriak, tapi Anda dengarnya tuh kayak aduh kok tipis banget gitu ya, kayak kecil banget. Nah, Anda harus berhati-hati karena siapa tahu ya Anda mengalami gangguan pendengaran. Ada banyak ya, maksudnya faktor risiko atau hal yang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan pendengaran. Contohnya, kalau Anda tinggal di Jakarta dan sekitarnya, apalagi di daerah yang pabrik-pabrik gitu ya, atau di mesin-mesin yang bising. Nah, suara bising itu bisa mengganggu pendengaran kita, atau mungkin ada gangguan di sistem saraf pendengaran juga bisa mengakibatkan orang mengalami gangguan pendengaran. Nah, gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar gangguan pendengaran. Nah, ngomongin tentang gangguan pendengaran pasti identik dengan dua telinga kita. Nah, biasanya kalau kita lagi berenang atau lagi mandi terlalu bersemangat gitu ya, tiba-tiba ada tuh aliran air masuk ke telinga kita. Dan itu kayak kita lagi drowning in the sea gitu ya. Kayak lagi tenggelam di dalam laut, di dalam air, sehingga kayak blubuk. Nah, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita akan membahas terlebih dahulu gimana sih cara mengatasi telinga atau kuping yang kemasukan air ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Goyangkan telinga sambil memiringkan kepala. Kita nggak lagi joget dangdut ya. Goyangkan kepala sambil miringkan kepala. Jadi gini, mungkin gini ya. Nah, gini sambil digini-giniin. Nah, gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena goyang, kan air itu liquid ya. Jadi dia akan mengikuti posisi atau postur kepala kita. Jadi kalau kita lagi goyang dan dimiringin, kan dia akan kayak semacam bergerak gitu ya di dalam kuping kita. Ini sih pikiran orang awam ya, nanti kan kita bahas sama spesialisnya langsung. Ini cara ini gimana nih efektifnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa kalau Anda entah habis dari berenang atau lagi mandi nggak sengaja gitu ya, kemasukan air, coba deh Anda miringin kepala gini. Habis itu agak digoyang-goyang. Nah, seperti itu ya. Nanti dia akan keluar air yang masuk ke dalam telinganya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berbaring miring. Nah, ini ya. Kalau Anda lagi mandi terus kemasukan air, nah harus tapi berbaring miringnya jangan di kamar mandi ya. Maksudnya bersihin badan dulu, keringin badan dulu. Habis itu coba deh Anda ke kamar tidur, coba Anda baringin. Nah, gitu ya. Posisinya agak miring ya, miring lah ya, berbaring miring gitu ya. Biasanya dia nggak lama dia pasti akan keluar dan kerasa kayak ada rasa airnya air agak anget seperti itu ya. Jadi kalau Anda kemasukan air, coba deh Anda masuk ke kamar tidur atau ke lantai lah ya setidaknya, terus Anda berbaring miring sesuai dengan di mana telinga Anda yang kemasukan ya. Kalau kemasukannya di telinga kiri ya Anda berbaringnya telinga kiri di posisi di bawah seperti itu. Jangan kebalik ya, malah tambah dalam nanti dia masuknya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Lap telinga dengan kain. Jadi kain itu kan memang identik satu bahan yang bisa menyerap air gitu ya. Jadi kalau telinga Anda kemasukan air, coba deh Anda masukkan kain. Mungkin kainnya kan nggak mungkin kain yang gede ya, pasti kain yang agak kecil atau diputer-puter kecil gitu ya, terus dimasukkan ke dalam telinga kita. Tapi ini catatan penting ya, memang betul kain bisa menyerap air yang mungkin saja masuk ke telinga kita, tapi juga harus diperhatikan kebersihan dari kainnya itu sendiri. Itu yang pertama ya, harus higienis, tidak boleh ada kuman bakteri karena takutnya nanti kalau dimasukin, wah ada kuman bakteri bisa berbahaya ketinggalan di dalam telinga. Dan yang kedua adalah pilih yang lembut ya, karena banyak sekali kain-kain yang notabene-nya tuh kayak keras dan takutnya ya ketika dia keras gitu ya, jadi akhirnya membuat luka di kuping kita seperti itu ya. Jadi harus dipastikan kebersihannya dan bahannya harus yang lembut. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Teteskan dengan air. Nah ini sering banget ya. Nggak tahu kalau orang lain. Tapi kalau saya gitu ya,
entah dari berenang atau mandi kemasukan air, pasti ini salah satu hal yang saya lakukan pasti adalah memasukkan air lagi. Jadi kayak di sebelah kanan kemasukan, terus saya masukkan lagi tuh, terus gitu ya, nggak banyak-banyak sih, maksudnya jangan air panas juga ya, maksudnya air yang serupa dengan yang kemasukan di telinga kita gitu ya. Terus habis itu digoyang bentar, terus diginiin, miringin lagi, terus seperti itu ya. Nanti biasanya dia akan keluar dan rasanya tuh kayak airnya tuh agak-agak hangat seperti itu. Nah nggak tahu deh, it works atau enggak kalau pemirsa lakukannya. Tapi kalau di saya sih kayak ya 95% work sih, berhasil gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Gerakan rahang dan mulut. Nah ini juga sering banget kalau Anda kemasukan air di telinga, Anda kayak gini. Nah seperti itu ya. Atau kalau nggak gitu Anda sambil makan permen karet kali ya. Nah otomatis kan kayak rahang itu akan menggerakkan dan akan berefek ke telinga kita. Jadi kayak ngedorong ada gerakan di dalam telinga supaya si airnya itu keluar dari telinga kita ya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan air yang masuk dalam telinga kita. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kita kemasukan air di dalam telinga kita. Pasti banyak ya yang melakukan hal tersebut, maksudnya kayak ngelakuin ini, itu dan segala macam. Nah untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Muhammad Fajar SPTHT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, apa kabar dok? Selamat datang di Bincang Sehati ya dok ya. Ya terima kasih, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga baik terus ya dok ya. Amin. Oke dok, hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran. Jadi kita akan membahas tentang pendengaran. Mungkin selama ini kita banyak yang kerja di tempat bising atau mungkin yang di Jakarta kayaknya udah nggak asing lagi dengan klakson everyday ya dok. Iya, hampir setiap hari. Iya, setiap hari terpapar dengan klakson dan lain sebagainya. Tapi sebelum bahas tentang kesehatan telinga, kita akan membahas terlebih dahulu gimana caranya kalau kemasukan air di telinga kita ya. Yang pertama itu dengan menggoyangkan telinga terus miringin kepala. Itu works nggak sih? Bisa berhasil nggak sih dok? Gimana tuh? Kalau prinsipnya selama kita memiringkan kepala itu berhasil. Karena seperti kita tahu air itu kan cairan. Ya, cairan itu kan dia mengikuti yang agak jalan lowongnya. Ya kan? Termasuk pada saat kita liang telinga itu kan lapang. Selama dia nggak ada kotoran telinga di dalamnya, selama dia tidak ada jamur, tidak ada sumbatan. Jadi kalau kita memiringkan kepala, tujuannya buat mengeluarkan cairan, itu bisa. Jadi dengan beberapa catatan ya, tadi tidak ada kotoran, tidak ada jamur segala macam. Berarti kalau dia kan kalau ada kotoran atau jamur, sebenarnya ketika mau masuk, dia terhalang juga dong. Maksudnya nggak akan melewati itu atau gimana sih? Ya itu akan terhalang dia. Jadi airnya itu yang masuk ke dalam telinga itu, kalau dia ada kotoran, jadi kotoran itu biasanya akan menggumpal dia. Yang menggumpal itu akan menyebabkan istilahnya gangguan konduktif. Jadi istilahnya itu akan menyebabkan bisa terjadi gangguan pendengaran dan itu nggak akan bisa keluar air yang masuk ke dalam telinganya gitu. Oke, berarti awalnya itu mungkin ada kotoran dulu, dia tidak menggumpal atau belum menggumpal. Tapi pas ada air masuk, dia jadi menggumpal. Iya, itu bisa. Air yang sisa itu masuk ke dalam dan agak susah keluar gitu ya dok? Betul, itu akan bikin susah keluar. Oke, jadi pentingnya membersihkan telinga. Iya, secara rutin 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah, dengan berbaring miring. Nah ini lagi mungkin hampir sama dengan yang miringin kepala, tapi kalau ini ikutan badannya juga gitu, itu gimana dok? Ya itu bisa juga, tapi kan memang nggak harus sampai kita berbaring miring kalau mau membersihkan mengeluarkan air dari telinganya gitu. Kalau tadi kan dimiringin kepalanya sambil digoyang-goyang. Nah, tapi kalau berbaring miring gitu ya, itu tanpa digoyang-goyangin berbaring miring aja dia bakal turun juga nggak sih dok? Bisa turun. Prinsipnya tadi asalkan nggak ada sumbatan di dalam liang telinganya tersebut. Dengan catatan ya tidak ada sumbatan karena mau dimiringin kayak mau diputer-puter kayak nggak akan keluar kalau ada sumbatan. Nah ya, oke dok. Kita lanjut yang ketiga ya. Lap telinga dengan kain. Nah ini bisa juga atau gimana kan? Tapi kan kadang-kadang kita kayak karena panik ya, mungkin karena orang
panik kemasukan, karena kan rasa kemasukan air di telinga itu kan gak enak ya, udah kayak blubuk-blubuk, gak enak, ngung segala macam. Jadi kayak, aduh nggak tahu bingung apa, ambil sembarang kain. Nah gimana tuh dok? Sebetulnya itu yang cara terbaik sih seperti itu memang. Jadi kalau ada air masuk ke dalam telinga, memang sebaiknya pertolongan pertama kita bersihkan dulu pakai kain. Ya. Tapi pakai kain yang lembut, jangan kain yang kasar. Nanti kalau kain yang kasar itu bisa akan menyebabkan iritasi. Iritasi itu bisa menyebabkan pembengkakan di liang telinga. Itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi sebaiknya pakai kain yang lembut, kemudian tetap harus kita miringkan juga kepalanya. Oh, Iya. nggak bisa tegak lurus begini? Enggak. Sebaiknya memang kita miringkan kepalanya. Jadi sambil kita miringkan kepala, kita lap pakai kain di luarnya. Nanti kan air yang di dalam itu akan keluar. Nanti yang di luar itu bisa kita bersihkan gitu. Kita lap. Oke. Berarti sebenarnya lap, yang dimaksud lap dengan kain itu, kainnya itu tidak sampai masuk ke dalam? Atau Jangan, hanya jangan. di luarnya aja, jangan sampai ke dalam. Gitu. Oke, berarti dia hanya mengelap air yang keluar dari liang telinga gitu ya? Betul. Berarti nggak harus pakai kain, pakai tisu gitu bisa nggak sih? Dok? Bisa boleh, pakai kain, pakai tisu, boleh nggak apa-apa. Oke, dengan harapan setelah keluar nggak masuk lagi ya. Nah, kalau masuk lagi bandel banget nih air ya, gitu ya dok ya. Iya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini juga sering banget nih, saya juga kalau kemasukan air di telinga biasanya melakukan ini. Netesin air lagi tuh di telinganya gitu, dengan harapan dia memanggil temannya gitu ya, memanggil temannya si air yang udah masuk untuk keluar bareng gitu. Itu efektif juga nggak sih? Nah itu enggak Oh, efektif, enggak. Itu kesalahpahaman yang banyak terjadi itu sampai justru sekarang. malah numpuk atau gimana dok? Justru malah nanti airnya itu makin masuk. Soalnya telinga itu kan terbagi atas 3 bagian sebetulnya. Oh, 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Jadi kalau air itu masuk, itu biasanya sampai ke telinga tengah. Sampai ke daerah genggang telinga atau di daerah depan dari genggang telinganya. Nah kalau kita masukin air, nanti dia akan makin masuk, makin terdorong ke dalam. Apalagi bayangkan kalau misalnya ada kotoran telinga, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kotoran telinga itu bisa menggumpal. Jadi kan udah dimasukin air pertama itu udah menggumpal. Masukin air kedua makin menggumpal. Nah itu biasa makin nutup. Nah itu nggak akan bisa keluar air, itu salah. Gitu. Oh, malah akhirnya terjebak dan lebih banyak gitu ya dok ya di dalam liang telinga. Bahkan sampai ke yang bagian tengahnya itu ya dalamnya. Iya, Waduh, bagian serem banget ya dok ya. Oke, yang terakhir dok. Iya, gimana? Asalkan ya tadi kalau misalnya liang telinganya bersih, ya itu boleh juga nggak apa-apa. Prinsipnya itu jangan ada sumbatan, jangan ada kotoran telinga di dalam liang telinganya gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Dok. Nah, Maksudnya itu kondisi makanya. liang telinga kita itu bersih atau nggak bersih kan karena terlalu dalam gitu. Betul, nah makanya biar aman ya itu pakai yang lap kain tadi sambil memiringkan kepalanya. Oke, Jangan oke, dimasukkan air. Kalau pakai kain yang tadi itu perlu yang kain angkat nggak sih atau biasa aja? Nggak biasa aja. Biasa aja. Iya. Tapi juga harus yang higienis ya, yang bersih. Iya, betul, ya. yang bersih. Jangan kain keset, jangan juga ya. Oke dok, yang terakhir. Dengan menggerakkan rahang dan mulut, itu gimana tuh dok? Itu efektif juga nggak sih? Itu tergantung sebetulnya. Tergantung. Kalau buat mengeluarkan air, kan memang gerakan rahang sama mulut itu kan menggerakkan struktur daerah liang telinganya. Itu efektif, itu bisa. Oke, jadi gerak-gerakin gitu ya. Bisa. Itu bisa. Jadi kayak dia itu ada pergerakan sehingga mendorong air yang ada di dalam telinga untuk keluar gitu Ya, ya. Dok, tapi seperti tadi lagi. Apa tuh? Jangan sampai ada kotoran telinga yang terlalu berlebihan. Emang si kotoran telinga ini kayaknya bikin masalah aja ya dok. Jadi airnya nggak bisa keluar. Makanya biar nggak jadi masalah, dibersihkan secara rutin 6 bulan sekali ke dokter THT gitu ya dok ya. Oke dok, thank you ya dok ya. Ini sudah terjawab cara membersihkan atau mengeluarkan air. Nanti kita akan membahas tentang gangguan pendengaran ya dok ya di Baik, segmen boleh. selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Sedunia. Kita akan membahas waspada gangguan pendengaran. Kalau Anda punya masalah dengan pendengaran atau telinga Anda, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dok
Dokter Muhammad Fajar SPTAT BKL, spesialis telinga hidung tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita ngomongin gangguan pendengaran, kita mau tahu dulu dong anatomi dari telinga kita itu di dalamnya ada apa? Tadi udah sempat ke-mention ya, telinga luar, tengah dan dalam gitu ya. Nah itu boleh dijelasin lebih detail lagi dok? Boleh, jadi sebetulnya telinga itu terdiri atas 3 bagian. Satu telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Telinga luar tuh dari daun telinga sampai ke liang telinga. Oh ini ya, yang kelihatan sama mata kita ya. Ini daun telinga, ini telinga luar. Sampai ke liang telinga. Sampai di ini, pintu gerbangnya sepertiga sini? liang telinga, betul. Oh iya. Nanti antara sepertiga dalam sampai gendang telinga itu telinga tengah. Oh iya. Gendang telinga itu berarti ada di tengah? Di tengah. Kan di gendang telinga itu kan ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran ke belakang, ya itu masih juga termasuk telinga tengah. Tapi kalau sudah ke belakang lagi, udah sampai ke daerah koklea atau rumah siput, sama ke saraf pendengaran, itu udah masuk ke bagian telinga dalam. Oh, telinga dalam. Yang berfungsi untuk menerima gelombang suara itu yang di mana dok? Semuanya. Oh semuanya? Tapi awalnya kan diambil dari daun telinga dulu, ditangkap sama daun telinga, masuk ke liang telinga. Kemudian masuk ke gendang telinga ada tulang pendengaran, dari tulang pendengaran masuk ke jaras atau ke saraf pendengaran, kemudian masuk ke koklea ke rumah siput. Oke, ini satu pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh ya dok ya dari saya pribadi nih ya. Kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Kenapa sih daun telinga itu bentuknya ada nggak lurus gitu, tapi itu berfungsi untuk nangkap gelombang suara atau gimana sih? Betul. Jadi ini istilahnya kan ada bentuknya, kita bilang kan helix istilahnya ya kan. Jadi memang fungsinya itu buat, jadi kan kalau kita ngomong ya kan, itu kan udara. Nah itu kan ditangkap sama daun telinga. Jadi biar dia lebih fokus, ya dibikin bentuknya seperti ini. Makanya kadang-kadang tuh kalau orang mau dengerin nguping gitu kayak gini. Ya biar lebih seksama ya. Biar lebih akurat ya, biar lebih nggak terdorong oleh udara itu gelombang suaranya ya dok ya. Oke, nah sekarang kalau gangguan pendengaran gitu, kondisi gangguan pendengaran itu kondisi yang seperti apa? Maksudnya di bagian telinga luar, tengah atau dalam yang mengalami gangguan, atau seperti apa sih gangguan pendengaran itu? Ya, gangguan pendengaran itu sebetulnya itu ada 3. Oh ada 3 jenisnya? Jenisnya ada 3. Oke, apa gangguan aja? Pendengaran konduktif, gangguan pendengaran sensorineural, atau yang terakhir gangguan pendengaran tuli campur. Oke, itu apa aja tuh dok? Kalau gangguan pendengaran konduktif itu biasanya di daerah liang telinga atau di daerah daun telinganya. Oh masih di bagian di luar luar ya, bagian ya? luar, betul. Kalau gangguan sensorineural itu bagian di saraf pendengarannya bermasalah. Kalau tuli campur itu kombinasi keduanya. Oke. Jadi ada 3 jenis ya. 3 jenis. Itu yang dari luar, tengah sampai ke dalamnya. Betul. Seperti ada kombinasinya juga, mixnya seperti itu ya. Nah kalau penyebabnya sendiri dari 3 hal itu bisa sama atau berbeda? Biasanya berbeda. Apa aja itu? Kalau misalnya gangguan konduktif itu ya tadi seperti saya bilang, kemasukan air bisa, kotoran telinga menumpuk bisa. Masalah di daerah liang telinga, penyempitan liang telinga itu bisa juga. Penyempitan liang telinga itu gimana dok? Oh, karena kotoran atau karena hal yang bisa? Itu karena infeksi, bisa, karena peradangan itu bisa, karena kotoran itu bisa juga. Jadi penyempitan liang telinga itu gimana keadaan liang telinga kita kan normalnya kan dia seperti ini bentuknya nih. Gini. Jadi kalau dia lagi nyempit atau lagi bengkak, dia nutup seperti ini. Nah, itu banyak kasusnya. Jadi udara yang masuk itu nggak sampai ke, maksudnya suara yang masuk tidak sampai ke daerah gendang telinga, kesampainya sedikit sekali sehingga menyebabkan istilahnya gangguan konduktif, itu bisa. Oke, itu yang konduktif. Yang kedua kalau penyebabnya apa itu? Yang kedua sensorineural itu biasanya ya karena masalah di saraf pendengarannya. Itu bisa disebabkan karena faktor kebiasaan sama faktor usia. Apa aja tuh? Ini kebiasaan berarti hal-hal yang sering kita lakukan tapi mungkin kita nggak aware, nggak sadar bahwa itu bisa berbahaya untuk sensorinya gitu ya? Betul. Apa aja itu? Ya penggunaan earphone, penggunaan headset yang berlebihan, lebih dari 60 menit dalam sehari. Kemudian suka terpajang bising, suka terpajang suara yang keras-keras. Sama faktor usia itu bisa juga. Oh, kalau faktor usia sih karena proses degeneratif kali ya dok ya. Jadi kayak menurunnya fungsi atau kinerja tubuh itu pasti ya, proses aging kan. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa dimodifikasi dalam artian kayak suara bising, memakai earphone dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan pandemi kemarin kan kita work from home, kita kerja terus ya, teleponan, zooman, segala macam. Itu pasti sering
kurang lebih 2 tahun sampai 2,5 tahun kita terpapar dengan earphone. Iya. Itu nggak sih dok? Itu bisa ngefek 2 tahun loh dok, 2 tahun lebih gitu kita. Itu bisa ngefek? Bisa, tapi efeknya nggak akan terjadi dalam jangka waktu yang dekat. Biasanya perlu waktu agak lama. Biasanya lebih dari 5 atau 6 tahun lagi. Gitu. Oh. Itu bisa menyebabkan istilahnya gangguan pendengaran sensorineural. Gitu. Makanya sebaiknya pada saat kita sudah kembali normal seperti ini, ada pemeriksaan berkala, buat pemeriksaan audiometri namanya, buat pemeriksaan ambang dengar, buat melihat respon dari saraf pendengaran kita. Gitu. Oke. Itu yang ditakuti adalah efeknya nggak kerasa sekarang, jadi kayak kemarin pandemi tuh pakai earpiece terus gitu, segala macam. Ada nggak apa-apa kok sekarang, nggak masalah kok. Tapi ternyata 5-6 tahun lagi ya, gitu, bisa mengalaminya ya. Aduh, kenapa prosesnya bisa jadi lama banget ya? Udah bisa nunggu 5-6 tahun ya? Ya karena kan itu kan dipengaruhi oleh istilahnya rumah siput atau koklea. Jadi kan itu di daerah rumah siput atau koklea itu kan kita ada namanya serabut dari saraf pendengarannya. Jadi kalau kita sering terpajang suara bising berlebihan, ya kan, nah itu dia bisa rontok pelan-pelan serabutnya itu, atau rambut koklea bisa rontok pelan-pelan. Dan itu terjadi secara instan, itu terjadi secara perlahan-lahan. Makanya kalau kemarin kan kita sudah melakukan, maksudnya kita sudah memakai headphone yang berlebihan. Iya, betul. Kalau sekarang jangan, nggak usah. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya, sekarang udah langsung ketemu ya. Person to person, nggak perlu lagi pakai earphone. Hindari sebaiknya, hindari. Karena kita udah terpapar cukup lama ya, 2 sampai 2,5 tahun kan seperti itu ya. Oke, jangan lupa periksa juga ya dok ya, nggak tahu kondisi kupingnya seperti apa nanti ya. Oke, nah itu beberapa jenis dari gangguan pendengaran itu sendiri. Kira-kira dari 3 hal itu yang paling sering terjadi yang di mana sih dok? Yang apakah yang di luar atau yang sensorineural atau yang mixnya? Yang paling sering itu yang gangguan pendengaran konduktif kalau dalam praktek sehari-hari. Ya itu disebabkan karena tadi saya bilang karena kotoran telinganya yang mengumpal, yang menumpuk, sehingga kotoran telinga itu menutupi daerah liang telinga sehingga menyebabkan fungsi gendang telinga buat menangkap suara itu berkurang gitu. Jadi biasanya pasien atau orang tersebut dia akan merasa tersumbat, budek. Setelah dicek, kita periksa rupanya kotoran telinganya menggumpal, numpuk. Ya. Nah ini dok, kadang-kadang tuh ini jadi pertanyaan banyak orang juga mungkin ya. Kayak kan tadi disebutkan bahwa kotoran telinga itu berbahaya karena bisa menggumpal, karena bisa ini segala macam gitu ya. Tapi itu pernah juga kalau nggak salah, ini tolong dikoreksi ya dok ya. Ini kebetulan sama dokter THT nih. Jadi kadang-kala itu kayak kita kan nggak boleh ya katanya untuk membersihkan telinga segala macam gitu. Takutnya malah nanti melukai dan lain sebagainya. Dan dibilangnya adalah kotoran telinga itu sebenarnya aman. Justru kayak maksud kotoran telinga ini itu menghalangi kayak virus, bakteri yang masuk ke dalam telinga kita sehingga nggak masuk terlalu dalam. Dan tanpa diapa-apakan pun katanya dia akan keluar sendiri. Jadi sebenarnya kotoran telinga ini baik atau buruk sih dok? Sebetulnya itu baik. Ya, asalkan dia tidak menggumpal atau menumpuk. Nah, jadi kan sebetulnya kan dia memang ada fungsinya buat mencegah virus, infeksi, bakteri masuk ke dalam telinga. Dan juga kan baunya kan juga khas itu juga bisa mencegah serangga masuk ke dalam telinga kita. Biar nggak masuk ya. Betul, tapi kalau dia banyak dan dia jenisnya keras dan dia menutupi seluruh liang telinga, itu baru akan mengganggu. Tapi kalau kotoran telinganya nggak terlalu banyak dan itu ada fungsinya, itu baik. Gitu. Tidak banyak dan tidak sangat berbau banget gitu ya, sampai hitam gitu itu udah berbahaya kalau itu ya dok ya. Oke, berarti memang ya plus minus ya, maksudnya ketika kita ngomong kotoran telinga itu pasti ada fungsinya. Maksudnya kayak lendir atau ingus saja ada fungsinya kan, seperti itu. Termasuk kotoran di telinga juga pasti ada fungsinya, asalkan tidak terlalu banyak dan menumpuk dan menggumpal ya, malah bisa berbahaya. Pergi ke dokter THT 6 bulan sekali buat evaluasi, buat kita lihat perlu kita bersihkan nggak kotoran gitu. Nah, itu juga ya. Jadi jangan membersihkan sendiri, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Oke, nah dari tiga jenis gangguan pendengaran ini gitu. Kalau ngomongin gejalanya, kan selama ini kita kalau ngomongin gangguan pendengaran pasti di pikiran orang apa sih dok? Tuli gitu, budak kan seperti itu. Kayak dipanggil misal namanya siapa gitu, Imam gitu. Imam,
Imam, Imam. Baru deketin, Imam gitu. Iya. Hah? Gitu. Padahal kita udah 4 kali manggil dok. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu maksudnya gangguan pendengaran itu pasti hal itu yang terjadi atau gimana? Iya, gangguan, Maksudnya budek dari budeknya itu atau gimana sih dok? iya, gangguan pendengaran itu kan salah satu gejala khasnya yaitu penurunan pendengaran atau budek, ya kan? Dan itu memang bisa terjadi pada siapa saja, baik dari anak kecil maupun orang dewasa atau orang lanjut usia. Ciri khas dari gejalanya itu ya gangguan pendengar, budek, kemudian telat respon, ya kan? Kemudian ada biasanya diikuti dengan gatal di telinga. Gatal yang disebabkan biasanya karena ada infeksi atau ada peradangan atau ada kotoran yang terlalu berlebihan gitu. Itu ini yang sering terjadi. Maksudnya budek itu itu yang masih yang terdengar itu kecil atau gimana sih dok? Atau sensornya lambat nyampainya atau gimana sih? Hingga akhirnya orang kayak nggak kedengeran atau kedengarannya kecil sehingga akhirnya tadi responnya telat dok. Kedengarannya kecil. Coba aja gini, sekarang kita ngomong biasa ya, ya kan? Tutup satu telinga nih. Coba suruh orang ngomong, itu kan kecil ya rasanya kan, Iya. pendengarannya. Nah, itu responnya kecil. Itu karena ada tadi gangguan konduktif. Jadi ada hambatan di daerah liang telinganya sehingga menyebabkan responnya berkurang. Gitu. Mungkin nggak kalau gara-gara kotoran telinga yang udah banyak dan menggumpal gitu ya, dia sih nyampainya bisa cepat, tapi akhirnya dia kayak karena harus melalui lika-liku perjalanan, harus nembusi kotoran yang menggumpal dan lain Iya. sebagainya, dia bisa agak lambat nyampainya juga. Ya emang bisa, masa lambat. Makanya banyak kasus pasien saya kan sering datang ke poli, dok, pendengarannya berkurang, sudah takut mikir macam-macam. Rupanya saya periksa pakai endoskopi, kotoran, full, penuh, nutupi daerah seluruh tiang telinganya. Kemudian saya bersihkan, langsung plong kebuka. Senang pasiennya, langsung terbuka sakitku juga. Itu karena dari kotoran telinganya itu yang menggumpal. Aduh, ya kotoran telinga lagi dan lagi nih ya dok ya. Jadi harus benar-benar periksa ya 6 bulan sekali ya ke dokter ya nanti ya gitu ya. Oke dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gangguan pendengaran dalam rangka memperingati Hari Pendengaran dan Hari Kesehatan Telinga Sedunia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar pendengaran atau telinga, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Fajar, SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi masih ngomongin seputar gejala ya. Nah ini saya tuh punya dulu ya waktu SD itu waktu di kampung saya di Amerika sono bukan ya dok ya. Maksudnya di kampung saya itu ada anak cowok yang sorry itu saya maksudnya kayak ada kayak cairan kuning ya, kuning menuju ke hijau apa gimana gitu. Saya agak lupa inget. Itu keluar dari kupingnya gitu. Nah itu sebenarnya kondisi apa itu termasuk gangguan pendengaran atau gangguan kesehatan di telinga atau gimana sih dok? Nah, Karena kadang-kadang juga kalau kita panggil dia responnya juga agak telat gitu dok. Gimana tuh? ya itu biasanya kalau kita sebutkan ada istilah keluar cairan di telinga yang berbau, warnanya kuning atau kehijauan. Biasanya kita bilang itu kalau awamnya kita bilang conge. Ya. Tapi kalau istilah medisnya kita bilang otitis media suppuratif kronis. Panjang ya, Panjang. dari conge ke panjang banget ya. Ya. Oke. Itu keadaan di mana terjadi permasalahan di daerah genjang telinga, di mana genjang telinga itu robek atau bolong ya. Sehingga menyebabkan keluar cairan dari genjang telinga tersebut. Yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Gitu. Berarti maksudnya gendang telinganya pecah atau robek sehingga keluar cairan. Tapi cairannya bukan yang kuning hijau ini ya, atau cairan kuning hijau ini sebenarnya sudah terkontaminasi dengan bakteri dan lain sebagainya gitu. Itu sudah terkontaminasi ya. Oke. Jadi akhirnya keluarlah itu dan kenapa jadi warnanya begitu dan berbau karena bercampur dengan bakteri yang Betul. sudah ada duluan numpuk di dalam liang telinga gitu ya. Iya.
Aduh, serem banget ya. Nah, oke, kalau kita berbicara tentang gini, ini kan kondisi yang kadangkala kita nggak aware bahwa ini gangguan pendengaran ya. Itu kalau orang dewasa lah tadi ya. Tapi kebetulan juga kan ini teman yang saya baru ceritain itu kan masih anak-anak juga gitu ya. Nah, kalau ngomongin anak-anak, itu kan kadang kita sering ya, orang berpikiran gini, kalau anaknya cepet jalan, ngomongnya lambat gitu ya, atau sebaliknya seperti itu. Nah, kalau ngomongnya lambat, itu ada efek nggak sih? Mungkin nggak itu dari kayak gangguan pendengaran sehingga kan manusia itu kan bisa ngomong karena mendengar, betul nggak sih dok? Betul, Nah, betul. makanya dalam ilmu kebahasaan itu yang pertama adalah listening dulu, baru Betul, speaking kan, betul. mendengarkan dulu baru berbicara gitu. Nah, orang jadi agak susah berbicara kalau listeningnya terganggu dong. Betul. Nah, berarti anak-anak yang lambat berbicara, entah itu speech delay atau tidak, Betul. itu ada hubungan dengan kesehatan telinganya nggak sih? Ada, bisa jadi ada, tapi memang nggak semuanya. Jadi istilahnya seperti tadi yang abang bilang, yang istilahnya delay speech, yaitu gangguan keterlambatan bicara. Biasanya bisa terjadi karena faktor pendengarannya yang berkurang atau tidak ada respon pada pendengarannya. Makanya pada anak dengan kecurigaan seperti itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita lakukan pemeriksaan OAE, kemudian diikuti dengan pemeriksaan BERA buat melihat respon dari pendengarannya. Gitu. Oh, berarti tidak semua tapi bisa saja dicurigai. Bisa. Karena ternyata gangguan pendengaran kalau kita pikir ya, tadi kan sudah disebutkan di awal-awal, bisa jadi karena proses degeneratif, proses aging menuju tua, Betul. lansia dan lain sebagainya. Betul. Berarti tidak menutup kemungkinan juga anak-anak bisa mengalami dong dok? Bisa. Oke. Biasanya mengalami itu gara-gara karena infeksi kah atau karena apa sih biasanya? Biasanya karena infeksi pada saat kehamilan. Ada infeksi namanya toxoplasma rubella. TORCH istilahnya. Itu bisa menyebabkan kelainan kongenital di mata, di jantung, salah satunya bisa di daerah telinga. Sehingga bisa menyebabkan istilahnya gangguan pendengaran pada usia pada anak. Makanya sekarang kita sebaiknya pada saat setelah lahir, bayi baru lahir, itu kita lakukan pemeriksaan OAE istilahnya. OAE itu apa ya? OAE itu istilah acoustic emission buat melihat screening pendengaran pada bayi. Gitu. Oke. Bisa banget diperiksa baru brojol pun langsung bisa dicek bisa? Bisa, 1 kali 24 jam bisa. Oke. Tapi kalau masih dalam kandungan nggak bisa Nggak ya? bisa. Nggak bisa ya. Iya. Tapi kalau yang tadi karena toxoplasma dan lain sebagainya, itu berarti yang terinfeksi adalah si ibunya dulu dong berarti? Atau Betul. gimana tuh? Dari ibunya dulu. Oke, dari ibunya dan akhirnya ngefek ke janin yang ada di dalam Betul, rahimnya seperti itu ya. betul. Oke, makanya orang atau ibu hamil itu benar-benar harus dijaga banget ya dok ya. Iya. Karena janinnya bisa saja terganggu kesehatannya. Betul. Oke, itu dari anak itu sendiri. Sekarang kita kembali lagi ke orang dewasa. Kalau kita kerja nih, katakanlah di Jakarta, tadi udah sempat kita bahas juga ya, sempat kita singgung masalah kebisingan dan lain sebagainya gitu ya. Ya nggak bisa, masa kita mau sepi, ya pindah aja ke planet Mars, kan nggak mungkin seperti itu ya dok ya. Kita bekerjanya di Jakarta seperti itu dan sekitarnya atau daerah-daerah atau kota-kota lain yang kayaknya polusi suara itu sekarang udah nggak bisa dibendung ya. Either di jalanan ataupun di kantor yang mungkin kantornya itu pabrik dengan mesin-mesin bersuara bising seperti itu kan nggak bisa kita hindari. Sebenarnya normalnya telinga kita itu supaya tidak mengalami gangguan pendengaran di batas berapa sih kita bisa menerima, kan ada istilahnya desibel gitu ya dok. Nah itu seberapa besar desibel yang bisa diterima sama telinga kita? Sebetulnya yang kita, ya jadi sebetulnya ada beberapa, sebetulnya saya jelaskan dulu Ya, ya. oke, Sebetulnya siap. ada beberapa jenis intensitas dari penurunan pendengaran yang desibelnya. Ya kan? Secara pemeriksaan audiometri 0 sampai 25 desibel itu kita masih normal. 0 sampai 25. 25 sampai 40 itu sudah gangguan pendengaran ringan. Ya kan? 40 sampai 60 itu sedang, 60-80 sedang berat, lebih dari 80 berat, lebih dari 110 itu sangat berat. Ya. Pada kita ngomong seperti ini, itu intensitasnya itu antara 40 sampai 50. Itu Ini kayak bagus. gini nih? Iya. Itu masih normal, itu masih Normal. bisa. Mentoknya di 80 atau bro? Mentoknya itu sampai ke 70 sampai 80. 70-80 itu kalau Teriak. dalam kesiaran kayak mana? Teriak, kalau kita teriak,
Nah, kemudian Ini teriaknya teriak orang Jawa atau orang Batak nih? Beda nih teriaknya. Teriak normal lah ya, teriak normal seperti itu itu ya. masih oke, itu masih bisa. Itu masih bisa mentolerir tubuh kita buat merespon pendengarannya. Tapi juga jangan berlebihan, maksudnya jangan teriak terus-terusan, itu kan nggak baik juga. Oh iya, kalau teriak terus-terusan kirain kesurupan gitu. Gitu ya. Tapi kalau mungkin yang 70 sampai 80 itu normal ya gitu ya. Berarti di atas 80 itu bisa berbahaya sama Bisa berbahaya, itu kayak suara bising yang berlebihan, suara volume TV yang kencang, kemudian suara geber knalpot. Nah, itu nggak bagus. Oh, makanya banyak razia knalpot racing ya gitu Betul. gara-gara bisa bikin orang jadi tuli ya. Betul, bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, ini yang simple banget nih. Kan gini ya. Karena orang berpikir kayak bising tuh, bising itu gara-gara bandingannya adalah komparasinya ke suara knalpot yang racing lah, suara klakson, suara alarm mobil yang wung segala macam. Tapi banyak orang yang mungkin ini relate-nya sama yang pandemi kemarin kita pakai earphone, tuh kan kecil suaranya gitu. Tapi kan letak naruh si ujungnya ini di mana? Itu ngaruh juga nggak dok? Betul, Misalnya ngaruh. kan kalau kita dengerin masukin earphone gitu ya kan dengerin pasti kecil ya dok ya. Iya. Tapi kan akan berbeda dampaknya ketika ditempelin di kuping gimana tuh? Ya, jadi kan jaraknya kan terlalu dekat ya. Iya. Nah, jadi kan kalau kita masuk ke sini, liang telinga itu berapa sih panjangnya, Ya. ukurannya? Paling Segini, berapa? 2 senti sekarang ya? 0,5 sampai 1 cm, jarang juga 1 cm. Oh. Jadi itu langsung terpapar, langsung keras dia. Hmm. Beda kalau sama suara bising gitu. Kan jauh di luar. Oke, jadi intinya kalau ke suara bising di luar kayak suara ngung gitu ya sama suara earphone yang sebenarnya kecil tapi ditempelin di sini itu sebenarnya jatuhnya desibelnya bisa lebih dari 80 atau enggak yang di earphone ini sendiri? Ya, bisa. Tapi kan tergantung dari dianya. Volumenya seberapa keras dia memakai penggunaan earphone-nya tersebut gitu. Oke. Maksimal itu kalau kita pakai earphone di berapa sih? Maksudnya volumenya itu kayak setengahnya atau 60%. maksimal? Oh 60%? Iya, menurut WHO 60%. 60% dari volume maksimal yang ada di handphone tersebut gitu ya? Iya, dan hanya bisa dipakai selama 60 menit. Terus itu ada fase istirahat. Oke, 60% selama 60 menit habis itu istirahat. Iya. Baru boleh pakai lagi. Boleh. Istirahatnya kira-kira berapa lama? Ada yang menyebutkan 60 menit, ada yang menyebutkan 30 menit. Yang penting ada fase relaksasinya lah, ada fase Oh, istirahat. jangan digeber terus ya, Iya. nanti kayak knalpot ya digeber terus kupingnya ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku baca ini dari Pak Tommy. Dok, akhir-akhir ini saya ngerasa pendengaran di telinga kiri dan kanan berbeda. Waduh, nggak sinkron lagi nih ya. Telinga kanan saya juga sedikit berdenging dan sakit. Oke, berarti ini yang masalah agak di kanan nih ya. Karena telinga kanannya itu sedikit berdenging dan sakit. Itu penyebabnya apa, terus gimana cara mengatasinya ya? Kayaknya yang kiri normal nih ya dok ya. Yang kanan tuh berbeda karena sering berdenging dan sakit. Denging gitu ya, itu kenapa sih dok? Nah, dengan itu kita harus, maaf dikasih tahu usianya berapa Bapak? Ya nggak dikasih tahu dok, Pak Tommy. Kayaknya sih kalau dari namanya ini usianya 35. Mungkin ya dok ya, nggak tahu juga sih dok. Mungkin nih kalau biasanya sih pemirsa bincang saat itu antara 30, 40, 50 gitu. Ya, kalau tadi sudah saya bilang, kalau telinga berdenging, istilahnya kan tinnitus. Tinnitus itu ada yang dia bersifat biasa saja atau dia bersifat yang permanen. Kalau dia bersifat biasa itu maksudnya dia bisa hilang sendiri dia. Kadang bunyi, kadang enggak, ya kan. Nah, tapi kalau permanen itu yang patut diwaspadai, ya kan. Kemudian dia diikuti sama ada sakit telinganya. Iya sakit, berdenging dan sakit. Nah, berdenging sakit. Kalau sakit kan kita bilang sakit telinga itu kan ke arah otalgia atau nyeri di telinga. Itu biasanya ada masalah di telinga luar. Oh, Ya. justru malah lebih di luar ya? Betul di luar. Bisa karena kotoran telinga yang menggumpal, yang keras sekali sehingga kita bilang istilah serumen probe, atau ada pembengkakan di daerah liang telinga. Itu bisa juga menyebabkan gejala berdenging sama sakit di telinga. Gitu. Oke, tadi kan Dokter Fajar sempat tanya di awal, Pak Tommy ini kira-kira usia berapa ya? Berarti sebenarnya range usia bisa berpengaruh. Bisa. Maksudnya kenapa akhirnya berdenging dan sakit? Ini beda usia yang lebih muda dengan yang lebih tua bisa jadi penyebabnya bisa berbeda. Bisa. Gimana tuh dok? Kalau misalnya usianya lebih dari 60 tahun, ada istilahnya presbiakusis namanya. Itu gangguan pendengaran yang biasanya gejala sakit telinga,
penurunan pendengaran, bunyi atau berdenging yang disebabkan karena faktor degeneratif gitu. Oh ya, karena proses agingnya itu ya, jadi Iya. kinerja tubuhnya agak menurun gitu ya. Betul. Jadi harus diperiksakan Betul. gitu ya. Infeksi hidung tenggorokan juga bisa menyebabkan sakit telinga bisa juga. Oh, bisa merembet ke telinga juga ya? Iya. Oh, itu makanya digabungin THT ya. Iya, makanya Telinga kalau hidung kita mau tenggorok ya. kalau kita mau periksa telinga nggak hanya telinga kita periksa, hidungnya harus kita periksa, tenggorokannya juga harus kita periksa juga. Buat Oh. mencari ke sumber infeksi nggak di bagian lainnya. Gitu. Oh, ini sebenarnya relate ke pertanyaan yang mau saya tanya nih, tapi kita harus break terlebih dahulu ya, Dok ya. Baik. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Fajar SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Dr. Fajar, kita lanjut lagi ya. Ya. Ini nih menarik nih, tadi sempat mau saya tanya. Kalau tadi kan kayak ada gangguan di hidung dan tenggorok gitu ya, itu bisa ngefek ke telinga, betul nggak sih? Bisa. Jadi any kind of gangguan yang terjadi di hidung dan tenggorokan pasti akan efek atau bisa saja nggak ngefek juga atau gimana? Ya, jadi bisa ngefek, bisa enggak. Ada istilahnya mah omaokitis media akut. Yaitu suatu peradangan di daerah telinga tengah atau di kencang telinga, di mana sumber infeksinya itu berada di dalam dari kencang telinganya. Dan itu berhubungan sama rongga hidungnya. Bisa rinitis alergi, kita sering bersin berlebihan. Itu kan kadang kita juga merasa kayak ada sumbatan. Iya. Nah, itu bisa juga karena alergi, rinitis alergi itu bisa juga mempengaruhi masalah di telinganya. Jadi memang ada hubungan korelasi antara hidung, telinga sama tenggorokannya. Oke, tapi kalau di organ lain nggak ada efek ya? Maksudnya ke Organ lain penyakit lain yang entah let's say kayak diabetes lah segala macam itu ngefek nggak sih ke pendengaran kita? Enggak, itu jarang kasusnya itu. Jarang ya, makanya yang sekitar hidung tenggorok aja gitu ya. Betul. Oke. Jadi makanya kalau misalnya ada keluhan telinga, jangan lupa minta juga diperiksa hidung, tenggorokannya buat memastikan tidak ada sumber infeksinya. Jadi kalau gangguannya ada di telinga tidak melulu diperiksa di telinga ya, bisa jadi Iya. hidung sama tenggorokannya juga diperiksa gitu ya, Dok ya. Oke, sekarang kalau orang sudah mengalami gangguan pendengaran gitu ya, entah dari tiga jenis yang tadi gitu, itu sebenarnya pengobatannya seperti apa dan apakah ketika diobati ketiga jenis ini bisa sembuh total, maksudnya pendengaran bisa pulih kembali, Dok? Bisa. Kalau misalnya yang gangguan konduktif, ya kita cari tahu sumbatannya di mana. Kalau misalnya karena kotoran telinga, seperti yang saya jelaskan, dibersihkan kotoran telinganya akan langsung plong, membaik. Kalau masalahnya di kencang telinga, misalnya bolong, pecah kencang telinga, jika dia tidak bisa menutup, ya sebenarnya kita lakukan tindakan operasi buat menutup dari kencang telinga tersebut. Kalau masalahnya dari saraf, ini memang agak susah. Karena saraf itu istilahnya sensori neural. Itu biasanya kan disebabkan kalau sudah faktor usia kan disebabkan karena degeneratif, faktor usia atau penuaan. Itu memang kalau dia sangat mengganggu, ya pertimbangan harus menggunakan alat bantu dengar buat membantu pendengarannya begitu. Oke, di kondisi seperti apa sih, Dok? Benar-benar kayak harus pakai alat bantu dengar dan alat bantu dengar itu akan terpasang terus sampai kapanpun ya atau gimana itu, Dok? Sebetulnya pada kondisi di mana terjadi penurunan pada kedua telinganya. Jadi kan kita kan organ telinga kan dua, Betul, kanan betul, kiri. betul. Misalnya salah satu aja yang menurun, ya, yang satunya lagi masih baik, nah itu kan kita masih bisa mendengar satu organ walaupun tidak sejelas dua telinga gitu. Tapi kalau sudah dua-duanya menurun dan derajatnya sudah berat atau sangat berat, ya kalau sudah cukup mengganggu ya sebaiknya menggunakan alat bantu dengar gitu. Oke, sebenarnya ini dari hal yang simpel ya, dari yang konduktif itu kan dari yang di luar yang bisa kelihatan ya. Betul. Kita sering banget nih, Dok, ini harus diluruskan di masyarakat tentang penggunaan cotton bud dan ear candle tuh. Ya. Ini kan sering banget tuh treatment-treatment seperti itu. Ya. Sebenarnya boleh-boleh aja asalkan dengan catatan atau sebenarnya udah nggak boleh karena takutnya gini-gini gitu segala macam, Dok. Kalau cotton bud, ear candle itu sebetulnya nggak boleh. Kita tidak pernah merekomendasikan.
Justru kalau kita tujuannya ingin membersihkan telinga menggunakan cotton bud, jadi kan seperti tadi saya bilang, liang telinga itu sebetulnya dia nggak lurus, tapi agak bengkok dikit agak bengkok ya, gini agak ya. bentuknya seperti huruf S, agak bengkok dikit. Jadi pada saat cotton bud itu masuk, tujuannya buat mengambil atau membersihkan kotoran di dalam liang telinganya, dia malah makin masuk ke dalam. Jadi kotorannya itu nggak keluar, hanya dikit yang keluar, dan di dalamnya itu malah makin masuk. Itu bisa menyebabkan sumbatan gitu. Tapi yang selama ini mungkin ya dok ya ini, karena kebetulan saya juga nggak pernah pakai cotton bud, tapi mungkin cotton bud itu kan orang ngerasanya kayak, kan pasti ada yang nempel-nempel dikit-dikit ya dok ya. Ya. Karena mungkin di cotton bud itu kan ada kapasnya yang agak kasar-kasar menonjol gitu, rambut cotton budnya. Itu nempel itu mungkin hanya sepersekian persen dari si kotoran yang kebawa keluar gitu ya. Betul. Jadi itu nggak akan menyelesaikan masalah, malah itu akan bisa menambah masalah. Banyak kasus di pengalaman praktek saya sehari-hari juga. Awalnya dia mengeluh hanya gatal. Betul. Gatal kan disebabkan biasanya karena kotoran telinga. Dan itu kan bisa hilang sendiri. Tapi dia iseng tuh dikoreknya. Aduh. Yang namanya manusia kan dikorek telinga kan makin Lebih enak. Makin nyaman dia kan. Iya. Makin kencang lagi. Rupanya tiba-tiba suatu saat panik. Kok saya nggak bisa dengar. Aduh. Nah, rupanya setelah saya cek ya, kotorannya menggumpal. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kasus cotton budnya ketinggalan di dalam liang telinganya. Gitu. Sehingga bisa menyebabkan istilah gangguan konduktif gitu. Sama kayak ear candle itu juga kita tidak menyarankan. Kita tidak boleh memasukkan sesuatu prinsipnya ke dalam liang telinga. Karena di dalam liang telinga itu ada genjang telinga. Genjang telinga itu ada tulang pendengaran. Banyak kasus datang ke saya habis treatment ear candle. Kok bukannya enak, malah makin budek, malah nyeri, sakit. Periksa menggunakan endoskopi, rupanya hasilnya kemerahan itu seluruh liang telinganya itu karena reaksi iritasi dari cairannya gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu dok ya. Jangan. Oke, terima kasih Dokter Fajar sudah berbagi. Semoga telinga kita sehat terus, tidak mengalami gangguan ya dok ya. Thank you dok, sehat terus, selamat keluar dari rumah. Dan teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Fajar. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Sampai jumpa. Thank you dok.